Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah hari-hari ini kita boleh semakin membawa hidup kita dekat dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan meninggikan namanya. Baik, malam ini kita mau masuk dalam pujian penyembahan karena kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini yang Kau izinkan kami boleh kembali ada di mesbah-Mu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Bawa kami senantiasa Tuhan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Apapun keadaan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terutama karena Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Engkau mati bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam Engkau. Kami menemukan arti hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Katakan bersama pujian ini. Yesus, apa arti hidupku? Bila Engkau tidak memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik. Amin. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi bersyukur pada Tuhan, katakan Yesus, terima kasih. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku Bila Engkau tidak menyerahkan nyawa bagi kami Tuhan. berikan nyawa-Mu Yang terbaik Kau beri. yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi, mari mengucap syukur di hadapan Tuhan, katakan Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik Kau sediakan. Tersedia bagiku. Ku bersyukur Atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa. Kami tahu yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Amin. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Engkau berikan nyawamu bagi kami Tuhan. Sebab itu kami menemukan arti hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur saudara. Katakan terima kasih buat nyawa yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami tidak tahu jika Engkau tidak memberi nyawamu bagi kami apa yang terjadi dengan hidup kami Tuhan. Namun kami bersyukur karena pengorbanan Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu bagi kami. Kau tak berikan nyawamu Yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. tersedia bagiku. Kami bersyukur atas kasih-Mu, Atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu. bila Kau tak berikan nyawamu Yang terbaik Tuhan, yang terbaik Kau sediakan bagi kami tersedia Tuhan. bagiku. Kami bersyukur Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. kasih karunia-Mu Kau bagi kami Tuhan. Itu yang mengubahkan hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Permata hatiku, Glory tak ada yang dapat pisahkanku darimu. Tak ada yang dapat pisahkanku darimu, dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Kaulah permata hati kami Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagi kami. Amin. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi naikkan pujian-Mu Yesus, Engkaulah permata hati kami ya Tuhan. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu Yesus. Engkaulah permata hatiku. Hanya Engkau satu-satunya lah kami. Dunia tak dapat menggantikanmu. Engkau tak
tak tergantikan Tuhan Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, menjadikan kami indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, saudara. Mari naikkan penyembahan pujian-Mu kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami sembah, hanya di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu ya Tuhan. Yes. Jesus, Jesus. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, jadikan kami dan semakin indah bagi-Mu. Hari lebih lagi Yesus, Yesus Engkaulah permata hati kami, kekasih hati kami, menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Semakin indah melangkah bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, lewati setiap musim hidupku, hanya bersama-Mu Tuhan. Segala pujian kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kami menikmati kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu atas setiap dimanapun kami berada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami malam hari ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau selamanya kami menyatakan, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Dan setiap persembahan kami di hadapan Engkau, itu yang menjadi hukuman yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar malam hari ini setiap persembahan kami di hadapan Engkau, Engkau yang diserahkan atas setiap kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih, oh Tuhan. Ku membawa hatiku ingat Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya ku. Ini setiap hidup kami Tuhan, ku membawa hidupku Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik, Yesusku, Kau terindah selamanya ku menyembahmu, hanya padamu, Yesus. Hanya kepadamu ini bersembah kami. Engkau pusat dari setiap penyembahan kami, ya Allah. Roh Kudus, hanya Engkau satu-satunya, Yesus. Kami mau bagimu, kami sembah Tuhan. Lebih dalam kami Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hidup di setiap persembahanku. Inilah persembahan hanya kepadamu, untuk Yesusku, Kau terindah selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku hanya Tuhan, hanya kepadamu kami bawa setiap pujian kami malam hari ini Tuhan. Engkau layak Tuhan. Kami bawa setiap keberadaan kami malam hari ini di hadapan Tuhan.
dalam hidup ini Bapa. Sebab tidak ada yang lain. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus yang olehnya kami boleh diselamatkan. Biar malam ini pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Saya percaya kesaksian ini akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, Shalom Ibu Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa DB TV. Pertama kali saya mengenal channel Ibu di pertengahan 2022. Saya bernama Riki dari Banjarmasin, Bu. Iya, Shalom buat Riki yang ada di Banjarmasin ya. Setiap kali saya membuka YouTube ada nama Ibu ya, selalu muncul, tapi saya selalu skip ya, saya lewatin. Tapi karena tiap hari muncul kembali, akhirnya saya penasaran dan saya mencoba buka. Dan saya dengerin bersama dengan istri. Dan kami sangat diberkati setelah mendengarkan dan mengikuti channel Ibu. Izinkan saya mau bersaksi ya, nama saya ini baru menikah Bu ya pada bulan Mei 2022. Dan di awal Oktober 2022 istri saya merasakan ada benjolan di payudara sebelah kanan. Dan juga terasa sakit dan nyeri. Ketika diperiksa dokter bilang harus operasi. Setelah beberapa kali pemeriksaan dokter menyarankan untuk operasi di awal Januari. Sambil menunggu hasil ya, sambil menunggu hari H, yaitu hari yang sudah ditentukan untuk operasi, kami terus berdoa ya, kami memohon agar segala sesuatu ya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga terus mengikuti Mesbah Doa setiap kali ya di channel Ibu. Juga Mesbah Syukur dan semua khotbah-khotbah Ibu lainnya. Dan dengan iman ya kami percaya Tuhan Yesus sanggup memberi kesembuhan. Dan puji Tuhan Bu, ya 3 hari menjelang hari operasi yang sudah ditentukan, benjolan itu mengecil, bahkan nyerinya juga hilang. Tidak ada lagi sampai hari ini, semua hilang. Dokternya juga bingung, dokter juga bertanya kepada kami, apa yang sudah dikonsumsi, mungkin ada herbal yang diminum. Dan kami jawab, kami hanya berdoa dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mujizat Tuhan selalu ada bagi mereka yang percaya dan berserah kepadanya. Demikian sedikit kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati channel YouTube Ibu, keluarga Ibu dan semua tim. Dan kiranya selalu membawa berkat dan mujizat bagi setiap orang yang mendengarnya. Amin, terima kasih ya Bu, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin dari Bapak Riki ya di Banjarmasin ya. Iya, Shalom Pak Riki. Bapak Ibu, mujizat itu bisa terjadi ketika ada orang yang sungguh-sungguh berdoa memohon. Satu hal yang saya tangkap di sini, saya melihat mendengar dari kesaksian Pak Riki dan istrinya, mereka berdua sepakat berdoa. Ya, firman Tuhan berkata, apabila ada 2 orang bersepakat ya di dunia ini meminta, maka Tuhan pasti akan menjawab. Ya, Bapak dan Ibu sepakat ya berdoa sehingga benjolan di sebelah kanan dan sudah terasa nyeri dan sakit ya bisa Tuhan hilangkan. Karena memang Bapak dan Ibu bersepakat untuk berdoa. Puji Tuhan ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, bahkan dokter heran dan bingung. Dokter bertanya ya, ada minum obat herbal apa? Ya tiba-tiba ketika hari menjelang operasi ya tinggal 3 hari ya dan benjolan itu hilang. Ya dokter pasti bingung.
Tapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang hebat. Ya, terima kasih Bapak Riki dari Banjarmasin kesaksiannya, kita semua diberkati Tuhan. Ya, biarlah semua yang mendengar boleh imannya bangkit dan percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah sampai di Daud membunuh Uria. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Ya, dia berkata kepada suruhannya Yoab, panglima perangnya, ya katakan kepada Yoab, sudah biasa orang mati di medan pertempuran. Ya, tidak usah bersedih dan tetaplah semangat untuk maju berperang. Ya, lalu akhirnya ya ketika Betseba mendengar bahwa Uria suaminya sudah mati, ya, dan setelah lewat waktu berkabung, Daud membawa perempuan itu ya ke istananya dan perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya, hati-hati Bapak Ibu, dosa itu seringkali menutup ya mata rohani kita sehingga kita tidak lagi bisa melihat. Ya, Daud seolah-olah buta, ya dia tidak bisa lagi lihat kebenaran, tapi itulah akibat dosa. Iya, dan sekarang kita lanjutkan ya 2 Samuel pasal yang ke-12. Judul perikopnya Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Ya, kita lihat di sini rasanya ya Daud itu sudah menikmati ya apa yang dia mau. Dia sudah ada di istana dengan istrinya Betseba ya yang itu suaminya yang dia bunuh. Ya, dan dikatakan di sana ya tiba-tiba ketika Daud sedang menikmati semuanya ya Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ya, 2 Samuel 12 ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Ya, dia memberi perumpamaan. Tiba-tiba Nabi Nathan datang kepada Daud memberi perumpamaan. Ada 2 orang di satu kota, yang satu kaya, yang satu miskin. Ayat 2, si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya ya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ya, ketika Nathan memberikan perumpamaan, memberikan sebuah cerita kepada Daud tentang orang kaya dan orang miskin di sebuah kota. Orang kaya yang tamak, yang sudah punya banyak tapi dia mau ambil domba dari orang miskin itu. Ayat 5 dikatakan, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ya, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda dan seandainya itu belum cukup, tentu ya aku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapakah engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas ya dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Waktu Nabi Nathan datang bercerita tentang orang kaya dan orang miskin, Daud menjadi marah. Dia bilang, siapa orang kaya itu? Dia pantas untuk dihukum mati. Ya, betapa kurang ajarnya dia. Ya, tetapi Nabi Nathan dengan tegas menjawab, ya engkaulah orang kaya itu.
inilah firman Tuhan bagimu ya. Sebagai nabi, Natan itu harus ya menyatakan dosa ya yang dilakukan oleh seseorang sebab Tuhan yang mengutusnya. Bahkan sekalipun dia seorang raja ya, maka seorang nabi itu harus berterus terang, tidak kompromi. Sekalipun Daud seorang raja, ya Tuhan mengutus Nabi Natan dan memang diperlukan keberanian yang besar. Ya bahkan roh takut akan Tuhan untuk berbicara kepada seorang raja seperti Daud. Sehingga bisa membuat dia sadar mengenai tindakan-tindakannya yang salah. Makanya Nabi Natan mengambil sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin di sebuah kota. Ya dia tidak mau datang langsung berkata begini, tetapi dia mengambil sebuah perumpamaan. Dan ketika Daud bertanya siapa ke orang kaya itu, dia menjawab kau itu orangnya. Ya ketika kita harus menghadapi seseorang ya untuk menyampaikan sesuatu, maka kita juga harus berdoa. Ya meminta keberanian, kecakapan dan mungkin ya strateginya dari Tuhan. Ya Natan tidak langsung berbicara kepada Daud dan menyatakan dosanya, mungkin karena dia sungkan Daud adalah seorang raja. Dia memakai perumpamaan. Ya, tetapi kita melihat di sini responnya Daud, dia menjadi marah mendengar cerita itu. Ya, ada orang kaya sudah punya banyak kambing domba, tapi dia tidak mau menyembelih kambing dombanya, dia ambil kambing domba orang lain. Ya, itu adalah cerita tentang Daud yang mengambil Betseba, padahal dia sudah mempunyai banyak istri, ya dan Uria itu hanya memiliki Betseba. Ya, dikatakan di sana akhirnya Daud menjadi tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Ya, sehingga dia tidak menyadari bahwa dialah yang dimaksud oleh Nabi Natan dalam cerita itu. Ya, sudah setahun berlalu dan Daud menjadi tidak peka, benar-benar tidak peka. Dia sudah menikmati hidupnya. Dan sifat-sifat orang lain ya yang merupakan saudara mungkin itu sahabat kita, teman kita. Ya dan dia tidak menyadari dengan dosanya, maka kita ini harus berdoa supaya kita punya cara untuk menolong mereka menyadari dosa-dosa mereka. Ya Daud sudah terlena, ya setahun sudah kematiannya Uria, dia tinggal bersama-sama dengan Betseba, rasanya tidak ada apa-apa yang terjadi. Dia tidak ada tuduhan di hati, dia tidak berusaha untuk ya mengingat kembali perbuatannya, dia sudah menyuruh Uria dibunuh dalam sebuah pertempuran. Ya tidak ada penyesalan sedikit pun, sehingga ya Tuhan harus mengirim Nabi Natan untuk datang kepada dia dan mengingatkan dia. Ketika dia mendengar cerita itu dia menjadi sangat marah, ya dan dia berkata orang itu pantas mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Kemudian ayat 7 Natan berkata kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya Tuhan menyuruh Natan mengingatkan kepada Daud, aku yang sudah mengurapi engkau menjadi raja. Bahkan istri-istrimu yang banyak itu Tuhan izinkan ya. Semua apa yang dia nikmati itu adalah bagian dari apa yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Tapi Tuhan berkata, mengapa engkau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Bahkan dikatakan ayat yang ke-9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Ya Uria orang Het itu yang engkau sengaja untuk dia mati di medan pertempuran. Orang yang terus sengaja berbuat dosa tanpa takut akan Tuhan itu sama dengan tindakan menghujat, menghina Tuhan. Ya Daud dianggap sudah menghina Tuhan dengan perbuatannya itu. Ya dan prediksi dalam ayat-ayat ini ya menjadi kenyataan karena Daud memang membunuh Uria dan mencuri istrinya. Ya dan sehingga saudara ya Tuhan harus mengirim Nabi Natan untuk membuka semua topeng yang disembunyikan oleh Daud rapat-rapat dan tidak ada yang tahu. Ya Tuhan berkata lewat Nabi Natan kepada Daud, mengapa engkau menghina Tuhan dengan engkau melakukan apa yang jahat di matanya. Ayat yang ke-10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya.
Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ya, sebenarnya Daud bisa mengambil siapa saja menjadi istrinya karena dia jadi raja. Tapi dia tidak perlu ya melakukan dosa membunuh Uria sehingga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, dan mengambil istri orang yang sudah memang punya suami, bahkan dia bunuh suaminya. Ya, dikatakan sehingga ada konsekuensi dari dosa. Dikatakan di sana bahwa Tuhan bilang mulai dari sekarang pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Ya, dan dikatakan di sana bahkan ya semua apa yang sudah ya dilakukan oleh Daud itu pasti akan membawa kutuk, sehingga Tuhan berkata pedang tidak akan pernah selesai. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-11, beginilah ya firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau ya telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhanlah menjauhkan dosamu itu. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya. Dan Natan berkata, Tuhan sudah mengampuni engkau, tetapi anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya, kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa ya di dalam kehidupan kita ini ingat ada yang namanya tabur tuai. Ketika orang melakukan dosa, maka dia juga ya akan menuai sesuatu yang buruk. Ketika kita melakukan dosa-dosa yang tanpa kita pikir ya itu membawa dampak apa-apa, ternyata itu dampaknya sangat luar biasa dan tidak cukup hanya dengan kata maaf. Daud berkata, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Ketika Allah mengampuni kita dan memulihkan hubungan kita dengannya, Allah tidak menghapuskan semua konsekuensi dari perbuatan dosa itu. Dosa sudah diampuni, tapi akibatnya harus ditanggung. Ya, dosanya sudah diampuni, tetapi tetap upah dosa itu akan terjadi. Ya, karena itu hati-hati Bapak Ibu. Dosanya sudah dihapuskan, tapi akibatnya akan tetap kita tanggung. Firman Tuhan berkata lewat Nabi Natan, engkau tidak akan mati sebab Tuhan sudah mengampunimu, tetapi anak itu pasti ia akan mati. Pastilah anak yang lahir bagimu itu mati. Mengapa anak ini harus mati? Ini bukanlah hukuman yang ditimpakan kepada anak ini karena dia dikandung ya dengan cara yang berdosa, bahkan dikandung di luar pernikahan ya, melainkan ini adalah hukuman terhadap Daud karena dosanya sendiri. Ya, Daud dan Betseba layak mati sebenarnya, tetapi Allah menyelamatkan nyawa mereka. Sebaliknya mengambil anak itu. Ya, dan ya itulah ya. Sebab Daud itu dia belum dihukum mati oleh Tuhan sebab masih ada tugas yang harus dia kerjakan bagi kerajaan Israel. Ya, Daud itu harus melanjutkan apa yang sudah Tuhan rencanakan atas hidupnya. Tetapi kematian anak itu merupakan hukuman yang mengerikan yang harus ditanggung oleh Daud dan Betseba. Mungkin jika seandainya anak ini juga hidup ya, maka nama Tuhan akan direndahkan di seluruh bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel. Akan seperti apa anggapan mereka tentang ya Daud, seorang diurapi Tuhan, namun dia adalah seorang pembunuh dan melakukan persinahan. Dan tidak mungkin anak itu lahir sebagai pengganti pewaris tahta Daud. Ya, karena kita tahu bersama Allah itu kudus dan dia tidak membiarkan sesuatu yang tidak kudus. Kematian seorang bayi itu adalah tragis, tetapi memandang rendah Allah, ya itu akan membuat seluruh bangsa Israel bahkan mati.
Walaupun Allah segera mengampuni dosa Daud, tapi dia tidak menghapuskan akibat dari dosa dan konsekuensi dari dosa yang sudah dilakukan oleh Daud. Ya, di sini dikatakan memang ya Tuhan tidak menghukum mati Daud, tetapi konsekuensinya maka anak itu harus mati. Dan kita lihat di sini bahwa sangat menyakitkan konsekuensi dari dosa itu. Ya, karena itu hati-hatilah ketika kita ini mau melakukan dosa atau sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan, maka ingat apa akan ada konsekuensi apa yang akan terjadi. Karena itu Bapak Ibu, kita akan lanjutkan besok. Ya, jangan tutupi dosamu tetapi akuilah, jangan nikmati dosamu tapi bertobatlah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini yang Kau mengajarkan kepada kami lewat kehidupan Daud. Bahwa dosa apapun yang kami tutupi pasti akan dibongkar oleh Tuhan. Mungkin manusia tidak tahu tapi Tuhan adalah Maha tahu. Karena itu kami semua datang di hadapan-Mu, kami bertobat. Tuhan, bawa kami dalam perkenanan-Mu, ampuni kami. Bahwa iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kalau ada dosa-dosa kami buang dalam nama Yesus. Tuhan, tolong Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Berikan kekuatan Tuhan untuk kami keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan kami. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, yang ingin keluar dari persoalan rumah tangga, masalah hutang piutang, yang terlilit dengan hutang. Tuhan juga turut bekerja. Ketika kami bertobat maka tangan Tuhan itu menolong kami. Yang sedang terbaring sakit malam ini, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Kau juga memberkati Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran TNI, Polri, juga kabinet yang ada. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, agar bangsa kami boleh menjadi bangsa yang hidup takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Ampuni bangsa ini, bawa bangsa ini dalam pertobatan-Mu ya Bapa. Juga Engkau memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Supaya kami semua boleh hidup takut Tuhan dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus mengalir atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu.